Halo adik-adik, kembali lagi bersama kakak Yupensius Langgeng. Kesempatan ini kita akan membahas materi ekonomi, khususnya yang akan kita bahas tentang sistem ekonomi pasar atau sistem ekonomi bebas, gitu ya. Nah, adapun negara-negara yang menerapkan sistem ekonomi pasar, contohnya adalah Amerika Serikat dan Inggris. Adapun yang menjadi ciri-ciri dari sistem ekonomi pasar itu sendiri, yang pertama ya, semua sumber daya menjadi milik masyarakat. Masyarakat diberikan kebebasan tanpa batas untuk memiliki sumber daya yang ada, ya, sumber daya produksi khususnya. Sehingga masyarakat diberikan kebebasan untuk memproduksi barang, mau jenis apa dan sebagainya. Itu kebebasan diberikan kepada masyarakat sepenuhnya, terutama kepada mereka-mereka yang memiliki modal ataupun sumber daya yang banyak. Nah, ciri yang kedua, kita lihat di sini, pemerintah tidak ikut campur tangan secara langsung dalam kegiatan ekonomi. Nah, pemerintah tidak ikut campur tangan secara langsung dalam kegiatan ekonomi, karena semuanya diberikan kebebasan kepada masyarakat untuk mengelola perekonomian yang ada di situ. Nah, ini yang dinamakan bahwa sistem ekonomi pasar sama dengan sistem ekonomi bebas. Jadi, masyarakat semuanya bebas mengelola perekonomian yang ada di negara tersebut. Pemerintah tidak ikut campur ya dalam pengelolaan perekonomian. Baik itu penentuan harga, penentuan jenis barang yang diproduksi, kualitas dan sebagainya, semuanya diberikan kebebasan kepada masyarakat dalam hal perekonomian. Ciri yang ketiga, kita lihat di sini, masyarakat terbagi atas dua golongan ya. Yang pertama adalah golongan pemberi kerja. Yang kedua adalah golongan pekerja. Nah, kalau secara sederhananya adalah golongan kaya dan golongan miskin. Ini kelihatan banget antara golongan kaya dan golongan miskin di sini ya. Golongan kaya sangat mendominasi golongan miskin atau golongan pemberi kerja dan golongan pekerja. Oke, itu ciri yang ketiga. Selanjutnya adalah ciri yang keempat, timbul persaingan dalam masyarakat. Ini merupakan konsekuensi dari kebebasan memiliki sumber produksi. Ujung-ujungnya di sini adalah untuk mendapatkan keuntungan. Nah, masyarakat berlomba-lomba mengejar keuntungan, memiliki sumber daya produksi, membuat barang, memiliki inovasi-inovasi sendiri untuk mereka bersaing satu dengan lain. Karena semuanya akan menciptakan, yang punya modal sumber daya produksi, akan menciptakan barang, mungkin barang yang jenis sama, tapi mereka akan berlomba-lomba memproduksi barang tersebut dengan kualitas yang baik. Ya, seperti itu. Oke, selanjutnya, ciri yang selanjutnya, setiap kegiatan ekonomi didasari atas pencarian keuntungan. Ya, semua kegiatan ekonomi didasari atas mencari keuntungan. Dari berlomba-lomba untuk mendapatkan keuntungan, berlomba-lomba bersaing. Ya, bersaing melihat yang lainnya sudah maju, oh dia juga pengen maju. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya ciri yang selanjutnya. Nah, kegiatan ekonomi selalu mempertimbangkan keadaan pasar. Contohnya ya, misalnya saat ini buat barang apa saja sih yang dibutuhkan oleh masyarakat, itu akan dianalisis sesuai dengan yang ada di pasar. Nah, terus bagaimana cara memproduksinya? Nah, mungkin barang-barang yang sedang viral dan sebagainya itu ya. Nah, itu kebutuhan-kebutuhan masyarakat itu selalu mereka analisis, selalu mereka gali, itu yang akan mereka ciptakan barang-barang seperti itu, yang merupakan kebutuhan yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Oke, itu yang merupakan ciri-ciri dari sistem ekonomi pasar. Tetapi dari ciri-ciri tersebut ada yang menjadi kelebihannya. Tentu ada kelebihannya ya. Nah, kelebihannya yang pertama, menumbuhkan inisiatif dan kreasi masyarakat dalam pengaturan kegiatan ekonomi. Di sini menumbuhkan kreasi masyarakat, inisiatif masyarakat. Akan menimbulkan inovasi, kreativitas, karena adanya persaingan yang pemilik modal atau pemilik sumber produksi akan bersaing untuk mengejar keuntungan. Akhirnya mereka akan memiliki inovasi atau kreasi-kreasi yang baru, ya, untuk menciptakan barang-barang yang baru, yang bermutu dan berkualitas. Oke, yang kedua, setiap individu bebas untuk milik sumber daya produksi. Setiap individu, setiap masyarakat bebas untuk memiliki sumber daya produksi tanpa dibatas. Mau sebanyak apapun, seluas apapun, semampu apapun, bebas untuk memiliki sumber daya produksi. Nah, itu ya. Oke, yang ketiga.
Nah, yang selanjutnya adalah timbul persaingan untuk maju. Ya, karena semua kegiatan ekonomi itu diserahkan kepada masyarakat. Jadi masyarakat akan mengelolanya. Ada persaingan-persaingan antara pemilik modal yang satu dengan pemilik modal yang lain akan bersaing untuk membuat suatu barang memiliki inovasi yang baru, ide-ide yang baru untuk menciptakan barang yang berkualitas dan barang-barang yang bagus. Ya. Oke, selanjutnya yang menjadi kelebihan adalah menghasilkan barang-barang yang bermutu tinggi. Nah, ini bagus banget ya. Sistem ekonomi pasar akan menimbulkan barang-barang yang akan bermutu tinggi, berkualitas. Karena barang-barang yang tidak bermutu tentu saja tidak akan laku di pasar. Karena setiap pemilik sumber produksi, sumber daya produksi akan menciptakan barang-barang yang berinovasi. Contohnya misalnya handphone, merek handphone Oppo dengan Vivo. Nah, Oppo dengan Vivo itu selalu bersaing menciptakan hal-hal baru. Nah, di dalam 1 bulan mereka selalu berlomba-lomba menciptakan hal yang baru. Ada keluaran baru, bahkan yang baru-baru sekarang saya lihat ada yang Oppo Reno 9 Pro ya. Oppo Reno 6 Pro sepertinya. Oppo Reno 6 Pro harganya bahkan hampir tembus 100 juta ya. Nah, sesuatu hal yang luar biasa kan. Tapi ada fitur baru yang di situ yang mereka, karena kalau mereka tidak menciptakan barang yang bermutu, tentu saja barang-barang mereka tidak akan laku di pasar. Oke, selanjutnya, kelebihan selanjutnya, efisiensi dan efektivitas tinggi. Ya, efisiensi dan efektivitas tinggi. Mereka selalu menggunakan waktu, menggunakan alat-alat dan sebagainya yang tentunya memiliki efektif dan efisiensi untuk menciptakan barang-barang yang baik dan bermutu serta cepat. Nah, tetapi di balik kelebihan-kelebihan tersebut ada juga loh yang menjadi kelemahannya. Nah, kelemahannya di sini ya. Yang pertama, kelemahannya pemilik sumber daya produksi mengeksploitasi ke golongan pekerja. Ya, golongan pekerja terserah aja, terserah para pemilik modal akan menggajinya sebesar apapun dan sebagaimana. Karena golongan pekerja yang sebagai penguasa. Oke, yang kedua, sulit melakukan pemerataan pendapatan. Ya, sangat sulit ya. Sangat sulit untuk melakukan pemerataan pendapatan. Karena antara golongan pemberi kerja atau pemilik modal dengan golongan pekerja itu sangat jauh kastanya atau levelnya ya, atau bahkan pendapatannya. Itu sangat jauh, sangat beda begitu antara pemberi kerja dengan pekerja di situ. Oke, sangat sulit untuk melakukan pemerataan pendapatan. Sering muncul monopoli yang merugikan masyarakat. Ya, sering muncul monopoli yang merugikan masyarakat karena selalu diberikan pemilik modal atau pemilik sumber produksi selalu diberikan kebebasan di sini untuk menciptakan barang, kebebasan di sini untuk menentukan harga barang. Pokoknya bebas, semuanya bebas gitu. Akhirnya masyarakat yang tidak memiliki sumber produksi, yang masyarakat kecil, masyarakat menengah ke bawah, ya mau memiliki barang tersebut, mereka harus membeli barang tersebut dengan harga misalnya harga yang mahal, dengan harga yang memang sudah ditentukan oleh pemilik modal atau pemilik sumber produksi tersebut. Nah, karena harga ditentukan oleh pemilik sumber produksi, terserah dia mau harga setinggi apapun, terserah dia begitu ya. Oke ya, yang sering terjadi gejolak dalam perekonomian karena kelihatan banget antara yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Karena masyarakat yang memiliki modal, memiliki sumber produksi diberikan kebebasan tanpa batas untuk memiliki sumber produksi, untuk mengelola sumber daya produksi. Oke. Nah, itu saja yang menjadi penjelasan dari sistem ekonomi pasar. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bila perlu di-share untuk teman-teman yang lain. Dan terima kasih.